Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat pendidikan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yang ada di samping saya, bagaimana kabarnya? Yes, baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ceria ya, tanpa kalau istilah anak muda itu broken heart ya. Tanpa hal seperti itu, amin ya robbal alamin. Senang sekali rasanya hari ini saya di sini pertama kali nih. Saya di podcast ini ya, siaran ini bersama narasumber atau tamu undangan kita yang luar biasa sekali. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Pasti ada nih. Kakak ini kayaknya terkenal sekali. Tadi malam saya sudah cek Instagram kakak, ternyata sudah sering menjadi pemateri di bedah buku, apalagi di acara-acara seni ya kak. Gimana? Iya, jadi di sini mungkin kita kenalan ya nih, namanya kalau teman-teman yang belum tahu, nama kakak ini adalah Kak Hilda ya. Nah, beliau itu luar biasa sekali teman-teman. Beliau adalah seorang manajer seni ya kak. Nah, tapi mungkin lebih enak kalau Kak Hilda nih yang perkenalan untuk pekerjaannya, karena aduh saya kayaknya insecure deh kalau menyebut-nyebut seperti itu. Oh ya, terima kasih ya. Iya. Tadi namanya Omel. Oh, saya lupa perkenalan. Iya. Abis Kak Hilda saya yang perkenalan ya. Oke, ya namanya Omel, saya kenalin gitu. Selamat siang teman-teman, saya Hilda Karwayu. Jadi saya sehari-hari mengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk penutur asing di salah satu lembaga pendidikan di Mataram, dan selain itu juga menulis dan mengerjakan kerja-kerja manajerial seni di Mataram, khususnya untuk teater, musik, dan sastra. Luar biasa sekali. Seperti yang saya katakan tadi, saya insecure ini dekat-dekat sama Kak Hilda ini, tapi itu menambah semangat saya Kak untuk berpendidikan gitu kan. Nah, tadi seperti yang saya katakan, mungkin teman-teman masih asing dengan saya, ada yang bahkan tidak kenal dengan saya. Kak Hilda juga tadi bertanya siapa sih saya ya. Jadi izinkan ya kakak dan teman-teman saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mulyana Sari. Saya akrab sekali dipanggil Omel. Mungkin orang-orang atau dosen-dosen saya kak itu biasanya memanggil saya Mulyana karena mereka bertanya kok dapat kata Omel itu di mana begitu kan? Ya, saya juga bertanya-tanya. Bertanya-tanya kan? Dulu. Aduh, nanti dah itu ceritanya panjang karena ini dari SD nanti saya ceritain. Okay. Kalau soal nama Omel ini. Ya, jadi kemarin Kak Hilda kita sudah memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kak Hilda juga seorang pendidik kan. Beliau itu tadi dikatakan sebagai pengajar bahasa Inggris dan juga BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, teman-teman seperti saya mungkin, oh ya, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Nah, untuk teman-teman yang dari Prodi Bastrindo mungkin tidak asing dengan BIPA ini Kak. Karena di semester 5 itu kami punya mata kuliah pilihan BIPA juga. Jadi nanti ya. Kok seru ya? Iya. Nanti kalau boleh tahu Kak, BIPA-nya ini tuh di mana Kakak ngajar? Ini saya jawab sekarang apa? Oh, sekarang saya penasaran Kak. Oke. Jadi saya tuh ngajar di SPIL, boleh ya? Di Mataram Lingua Franca Institute, salah satu lembaga bahasa di Mataram. Itu kalau khusus untuk BIPA-nya, kayak kami di sana juga sih. Rata-rata kenapa mengajar BIPA? Karena kebutuhan pasar. Jadi ada banyak warga negara asing yang datang ke Lombok itu, mereka entah untuk bekerja atau berkeluarga atau bahkan sekedar liburan, itu punya kebutuhan untuk mampu berbahasa Indonesia, entah untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan profesional pekerjaan. Nah, rata-rata mereka yang datang ke Malvi untuk belajar bahasa Indonesia secara privat kayak gitu. Betul. Itu ada dosen saya, tapi beliau itu di kantor bahasa ngajar BIPA-nya. Kayaknya saya tahu deh. Ya. Oh iya Kak, mungkin teman-teman juga sudah baca pamflet yang sudah disebar oleh teman-teman itu. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan dan juga kemajuan nih Kak. Kakak sebagai seorang pendidik, saya mau tanya nih, kira-kira menurut Kakak sebagai seorang pendidik, hubungan antara kemajuan dan juga pendidikan itu seperti apa? Mungkin kita perjelas dulu ya, kemajuan ini kemajuan apa, karena banyak kan, misalnya kemajuan teknologi, kemajuan apa ya, tapi kalau dikaitkan dengan pendidikan, saya lebih nyaman memproyeksikannya ke pendidikan, ke
kemajuan individu. Saya individu iya, sendiri iya. kan yang Betul, menjalankan pendidikan kan manusia ya. Misalnya kita secara individu gitu. Jadi tolok ukur kemajuan, tolok ukur keberhasilan pendidikan itu ditandai dari kemajuan individunya gitu. betul. Dan saya buka contekan dulu ya. Nggak apa-apa. Saya juga bawa contekan nih. Saya bawa Apa contekan. namanya, kemajuan secara khusus kemajuan kualitas individu tuh gitu. Saya kualitasnya dari mana kita bisa tahu, oh orang ini kalau ngomong logikanya beres, oh orang ini kalau ngomong nyambung gitu, oh kalau memutuskan sesuatu tepat sasaran, kalau berbicara nggak kemana-mana misalnya. Terus kalau intinya dia secara apa namanya, mampu decision making itu bahasa Indonesianya apa? Dia mampu memutuskan secara realistis dan efisien kayak gitu. Berarti itu bentuk kemajuan dari Iya, itu salah individunya satu indikatornya, karena menurut saya kalau secara individu mereka sudah mampu melakukan atau sudah mampu memilih keputusan atau bertindak secara efisien dan apa namanya masuk akal gitu. Nanti bayangin orang-orang ini kalau dia kumpul, maka yang tercipta adalah masyarakat yang rasional, masyarakat yang mampu berpikir kritis, masyarakat yang mampu bertindak sesuai dengan kenyataan gitu, realitasnya kayak gitu. Terus Kak, menurut Kakak nih, sebuah pendidikan yang tidak maju itu seperti apa? Yang tidak menghasilkan apa-apa. Tidak selain menghasilkan keburukan. apa-apa. Karena kan lihat Indonesia aja misalnya ya gitu. Ini kita sama-sama anak pendidikan nih Betul, gitu. Kurikulumnya udah ganti berapa kali? Ya, udah banyak sekarang, udah berapa kali? Saya udah dua kali. Saya ngenyam kurikulum tuh dari kurikulum 94, KBK, KTSP, terus apalagi kurikulum 2013, terus sekarang ada kurikulum apa yang terbaru? Merdeka. Kurikulum Merdeka. Bayangin ini udah 5 nih. Ini baru saya yang anak milenial kelahiran 90-an. Bayangin orang tua kita yang udah ngenyam kurikulum sebelumnya. Nah, dengan banyaknya kurikulum yang berganti, apa sih yang berbeda kemudian? Kayaknya makin ribet ya. Kalau emang belum ada yang berubah, kan kita mesti bertanya, apa ya gitu. Dan saya pikir ndak adanya perubahan yang berarti atau yang mengarah ke peningkatan kualitas individu itu salah satu pendidikan yang perlu dikritisi gitu. Bukan gagal per se ya, tapi perlu dikritisi untuk dilihat kembali di mana letak kesalahannya, apa yang harus diperbaiki sehingga kualitas individu yang mengenyam pendidikan, entah itu di sekolah atau pendidikan non formal, itu bisa meningkat gitu. Kan sebenarnya tujuan pendidikan itu saya mencatatnya ada 3 ya. Yang pertama, terutama pendidikan di sekolah nih, kita ngapain sih masuk sekolah? Capek-capek dari kecil sampai usia 17-an tuh ngapain ke sekolah? Kan itu sebenarnya kalau dilihat secara sederhana, tujuannya pertama mewariskan pengetahuan nih gitu. Nah, pengetahuannya nih apa aja ya? Misalnya pengetahuan umum. Kalau misalnya malam tuh ada bintang, misalnya bintangnya itu fungsi apa sih sebenarnya bintang itu dan segala macam. Itu pengetahuan umum yang at least kita sebagai manusia, kelak manusia dewasa yang terjun ke masyarakat itu tahu harus ngapain gitu, nggak bego-bego amat misalnya. Atau misalnya 1 mil tuh berapa kilo, apa segala macam, itu kita perlu tahu, pengetahuan umum kan. 1 liter berapa, kilo berapa itu. Kalau biar ke pasar tuh kita nggak nganga gitu kan. Itu pengetahuan yang mestinya difasilitasi di sekolah. Yang kedua, soal skill. Skill nih misalnya kita kalau mau bangun misalnya kita kalau mau mendaki nih gitu, skill apa yang kita perlukan, misalnya kan ketahanan fisik apa segala macam. Nah, makanya kalau di sekolah ada pelajaran olahraga misalnya, atau skill menghitung dasar, makanya ada matematika misalnya. Terus skill berbahasa, biar kita kalau udah dewasa tuh tahu caranya ngomong yang sopan gimana, yang kayak gimana. Makanya ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, menurutku itu penting, makanya sekolah masih perlu ada sekarang. Dan yang terakhir adalah perluasan jaringan sosial. Jaringan sosial tuh berteman. Kita kan makhluk sosial ya, gitu. Nah, kenapa sekolah menurutku sampai sekarang masih penting? Karena di sekolah kita punya banyak teman. Kita belajar bertemanan atau latihan menjadi masyarakat itu kan di sekolah. Misalnya Bang Aini, kita SD. Ini ada yang dari anak-anak yang tingkat ekonominya tinggi, ada yang menengah, ada yang di bawah. Ini kita ketemu jadi satu di sekolah dan kita mengimajinasikan, oh ini loh masyarakat. Kalau kita bisa come up with this gitu, besok ketika
selesai sekolah, terjun ke masyarakat, kita udah siap nih, mau tinggal di mana aja, saya bisa loh bermasyarakat di sini dengan skill yang saya punya, dengan pengetahuan yang saya punya. Pada akhirnya tujuan, kalau dia benar-benar dijalankan tujuan sekolah nih, masyarakat yang sudah dewasa nanti siap bermasyarakat. Artinya betul. dia tahu dia harus ngapain gitu loh, manusia dewasa nih. Dan bagi saya itu tujuan sekolah gitu. Masalah prakteknya gimana sekarang itu hal lain. Iya. Kemudian nih Kak Ilda kan sebagai guru bahasa Inggris ya dan juga BIPA. Nah, bagaimana sih pendukung gitu proses pendidikan yang inklusif ya? Aduh, saya agak yang luas ya. Ya. Kemudian dan berkelanjutan. Nah, bagaimana itu? Oke. Inklusif dan berkelanjutan. Sepengalaman saya ya, misalnya ngajar bahasa Inggris nih gitu. Belakangan saya menyadari kita itu belum lepas dari mental merasa terjajah gitu. Kan kita pernah dijajah tuh dulu sama ya ibaratnya kalau anak sekarang nyebutnya insecure gitu ya. Oh, kalau ngomong bahasa Indonesia kayak dibandingin sama bahasa Inggris saya nggak begitu keren gitu kan. Padahal sebenarnya mempelajari bahasa Inggris itu nggak membuat kita jadi lebih pintar dari orang yang nggak mampu bagus bahasa Inggrisnya, enggak gitu. Dan saya percaya, dan ini selalu saya selalu saya sampaikan ke murid-murid bahwa bahasa Inggris itu fungsinya yang utama saat ini adalah sebagai medium. Kenapa medium? Karena sumber pengetahuan di dunia saat ini itu sebagian besar itu berbahasa Inggris. Kalau kita belum bisa bahasa Inggris, bagaimana kita bisa mengasuh pengetahuan itu? Sementara dia belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Artinya kita perlu bahasa Inggris ini untuk mengasuh pengetahuan yang lebih luas kayak gitu. Dan perlu diingat, orang bisa bahasa Inggris belum tentu dia lebih pintar dari orang yang belum bisa bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi cara kita ngelihat bahasa Inggris itu perlu dikritisi lagi, perlu diperapiin, diperbaiki gitu. Kalau udah, maka enak nanti belajar bahasa Inggris sesuai kebutuhan. Kita nggak perlu tahu kok semua apa yang ada semua kata berbahasa Inggris di dunia ini kita nggak perlu tahu. Misalnya teman-teman dari BNN nih gitu, kan ada kosakata yang khusus yang bakal mereka pakai. Nah, kalau memang kebutuhan bahasa Inggris itu hanya untuk mengasuh pengetahuan secara internasional, mereka nggak perlu tahu bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris untuk masakan gitu, karena beda. Dan itu nggak apa-apa. Nah, kalau saya ngelihatnya itu dulu nih dirapiin cara pandangnya itu. Nanti kalau udah dari sana ya udah belajar bahasa Inggris sesuai kebutuhan. Dan sekali lagi nggak perlu insecure gitu kalau kita belum bisa speaking. Maksudnya melafal bahasa Inggris dengan lancar, karena bahasa Inggris itu bahasa asing di sini kan. Betul. Kita meskipun belajar bahasa Inggris sehari-harinya kita ngomong bahasa Indonesia, bahkan pakai bahasa daerah kayak gitu. Jadi saya ngelihatnya cukup wajar kalau kita masih kagok ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau memang benar-benar sedang butuh mau dipakai, ya udah latihan lebih intens kayak gitu. Itu kalau yang bahasa Inggris. Kalau untuk yang BIPA, sejalan tadi dengan soal mental inferior keterjajahan itu ya, di beberapa momen itu kita masih sering orang kulit putih, orang bule keren gitu ya. Padahal sebenarnya di era yang sekarang nih gitu, di mana globalisasi itu udah mulai makin nampak jelas gitu, sekat-sekat antar negara tuh udah nyaris nggak ada kecuali paspor misalnya kan. Itu sebenarnya udah udah nggak relevan lagi kita ngeliat orang kulit putih itu lebih oke dari kita gitu. Melalui pengajaran BIPA, selama pengalaman saya ngajar BIPA tuh sebenarnya bahasa Indonesia atau orang Indonesia itu kaya banget pengetahuannya, budi luhurnya gitu. Dan cara kemudian dari sana saya ngelihat gitu, oke, memang mereka punya pengetahuan dasar atau skill berpikir kritis tuh mereka punya, karena sistem pendidikan mereka lebih rapi dari kita kayak gitu. Tapi di luar dari itu, kita itu punya kekayaan bahasa yang lebih kayak gitu kan. Kemarin tuh ada yang heboh tuh bilang kosakata bahasa Indonesia dikit misalnya, betul. Yang kita tahu dikit gitu, dan yang kita pakai dikit, padahal sebenarnya banyak, karena bahasa Indonesia menyerap banyak. Dan inilah tantangan orang-orang warga negara asing itu. Dan di sana menurut saya itu nilai tawar yang bagus secara politis. Kamu kalau mau belajar bahasa Indonesia jangan main-main, bahasa Indonesia itu kayak konteks loh. Kau mau bilang saya mau pergi besoknya nih kapan? Kita kan secara bukan natural, kayak
kita udah paham Indonesia kalau bilang besok belum tentu besok yang besok gitu. Meskipun bahasa Inggris if you say tomorrow it means tomorrow Iya, gitu. biasanya. Nah, konteks macam itu yang mereka perlu pelajari. Makanya saya bilang bahasa Indonesia itu menantang bagi WNA dan kita harus bangga sih saya tentang itu. Harus bangga teman-teman. Nah, saya ada cerita sedikit nih Kak Hilda. Dulu itu saat saya SMK itu ada namanya English Camp. Tadi mungkin permasalahannya adalah insecure karena nggak bisa bahasa Inggris ya. Tapi dulu di sekolah saya Kak Hilda itu insecure karena bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya dibully Kak. Saya bisa bahasa Inggris tapi saya dibully. So Inggris kamu, nah tanggapan Kak Hilda seperti apa kalau kayak gitu? Cuekin. Kalau cuekin Karena ya. gini, itu salah satu lingkungan toksik, kalau orang nyebutnya toksik ya sekarang, yang membuat minat belajar seorang anak itu jadi menurun. hilang gitu. Kan udah dia nggak disupport sama lingkungannya, terus ngapain saya belajar gitu kan, buat apa? Sedangkan kita butuh validasi kan, ketika kita udah nyampe di stage pembelajaran ini, kalau ada yang support, misalnya at least muji kita, bahasa Inggrismu bagus ya, pronounce-mu bagus sih, pronunciation-mu bagus gitu, sorry bukan pronounce, itu kan kita jadi makin semangat ya. Tapi ketika dijatuhin kayak gitu ya, ada dua. Pertama, kalau memang kita nggak bisa menghindar dari sana, ya udah biarin aja gitu. Itu teknis ya, tapi tentu saja nggak semudah ini ketika menjalani begitu. Tapi yang perlu disadari adalah memang lingkungan suportif untuk belajar itu penting. Dan ini kalau nyangkut ke soal pendidikan di Indonesia ya, itu belum sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak di Indonesia. Aduh, saya tuh dulu insecure banget Kak. Karena mungkin mereka menganggap lucu tuh dulu kan biasanya orang-orang Sasak gitu ya, masih kebawa aksen-aksen Sasaknya gitu. Misal dia bilang why you like that, why you like that. Nah gitu, itu mungkin yang bikin mereka itu kayak apaan sih gitu ya. Aduh, jadi ini tuh harus dicuekin ya. Ya, tapi soal aksen itu sebenarnya jadi bukan perdebatan, kayak peperangan juga sebenarnya di ruang bahasa gitu. Oh ya. Ada wacana sekarang, kalau wacana globalnya ya, kita tuh justru harus bangga sama aksen kita. Artinya tuh kita, bahasa asli kita itu dia tetap ada di diri kita gitu. Kita punya lebih dari satu bahasa. Orang yang bahasa pertamanya bahasa Inggris, mereka nggak punya aksen. Jadi kan sebenarnya yang lebih kaya dengan bahasa siapa? Kita. Orang Indonesia itu mustahil dia hanya bisa satu bahasa. Dia at least paling pasti dia bisa dua bahasa, entah bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Itu satu poin loh gitu. Otak kita bisa mencerna sedemikian rupa itu sejak lahir. Berarti dulu saya harus bangga ya, walaupun saya bilang why you like that. You should. Di kantor saya juga gitu loh. Jadi kami pakai aksen Sasak kalau ngomong sehari-hari. Agak berasa keren ya, sekarang nggak insecure lagi. You should. Nah Kak, di masa-masa kakak menjadi seorang pendidik, seorang guru pengajar bahasa Inggris dan BIPA, apa sih tantangannya Kak? Kalau tantangannya sendiri kan mencapai goal itu sih. Kalau saya pribadi kan punya goals, meskipun ngajar bahasa Inggris, tapi saya percaya mata pelajaran apapun gitu, seorang guru tuh punya satu tujuan dasar ya, yakni bagaimana ilmu yang diajarin tuh dia applicable, dia kepake gitu. Dan nggak cuma kepake misalnya saya guru bahasa Inggris nih, murid saya nggak cuma bisa bicara dengan bahasa Inggris, tapi juga mampu memahami pola pikir orang yang bahasa ibunya bahasa Inggris itu gimana sih? Karena ketika mempelajari bahasa, kita juga mempelajari kebudayaan mereka gitu. Betul. Kayak misalnya, kenapa orang Indonesia ngaret misalnya, kenapa orang berbahasa Inggris itu dia selalu on time, padahal kenyataannya nggak gitu banget gitu. Tapi dari segi bahasa kita bisa melihat itu masuk akal. Misalnya bahasa Indonesia kan nggak punya tata bahasa tenses yang di bahasa Inggris yang sampai 16 itu kan. Iya, betul. Kita nggak punya, dan itulah yang kalau sepenglihatan saya itu yang menjadikan kenapa orang-orang berbahasa Inggris tuh sangat tepat waktu. Salah sekedik ganti tensisnya, mau gimana coba betul. bayangin. Kalau di kita kan enggak. Nah itu hal sosial, konteks sosial dalam bahasa yang mesti kita sadari kayak gitu. Nah untuk mencapai tujuan itu kan kita mesti melakukan pembacaan yang serius ya terhadap bahasa. Makanya saya suka kesel kalau orang bilang bahasa kan gampang. Matamu gampang. Saya percaya semua bidang itu dia punya tantangannya masing-masing. Tapi Betul. untuk bahasa sendiri, tantangan memahami teks dan konteks itu saya harap ketika orang belajar dia benar-benar paham ada konteks di balik teks gitu. Misalnya kayak
bahasa Indonesia nih, kebuka pintu tuh, sambil wajah kita garang ke orang dan kita nunjuk, itu tandanya apa? Apa ya? Kita lagi marah nih, kebuka pintu tuh, gitu. Itu Musir, pintu keluar. musir. That's it. Itu di beberapa bahasa nggak ada, di bahasa Indonesia ada. Iya betul. Itu loh gitu. Dan tantangan untuk membuat orang paham. Nah, saya setelah dia paham kan, dia kemudian bisa menempatkan bahasa itu di mana. Kenapa? Karena di beberapa orang, Jaksel terutama misalnya kan, ada penempatan bahasa Inggris, dia nggak perlu ngomong pakai bahasa Inggris, tapi dia pakai. Kan jadi kayak gimana gitu. Memang ya nggak apa-apa sih, cuma kan pada akhirnya kita nggak bisa mengontrol orang yang ada di sekitar kan. Nah, itu sih tantangan yang menurut saya berat nggak berat gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan katakanlah saya nulis sastra gitu ya. Nah, kita kaitkan apa sih sebenarnya fungsi sastra misalnya di pendidikan gitu. Ngapain gitu. Kalau menurut saya sebenarnya ada kaitannya secara jangka panjang ya gitu. Banyak guru-guru yang pakai karya sastra sebagai media ajar misalnya. Misalnya kalau di bahasa Inggris ngajarin past tense nih gitu yang lampau-lampau, maka dia menghadirkan cerita pendek berbahasa Inggris. Dia bisa ngeliat kosakata atau kata kerja yang lampau tuh di sana kayak gitu. Untuk bahasa Inggris nih ya gitu. Nah, tapi di luar itu, ketika anak membaca karya sastra, itu efeknya mesti dilihat jangka panjang. Kenapa sih? Apa sih? Ngapain? Coba menurut Omel, kenapa kita harus membaca sastra misalnya? Aduh, itu sebuah Dirimu senang baca sastra nggak? Kebetulan dulu saya suka nulis, Kak Ilda dan teman-teman. Jadinya itu mungkin masuk sastra ya. Apalagi saya dulu cita-citanya seorang penulis gitu. Masih nggak cita-cita tuh? Aduh, insya Allah masih sedikit. Oke. Aduh deh, kenapa ya kita harus membaca sastra gitu? Aduh, kalau dulu ya itu prinsip saya Kak Ilda itu kalau kita mau dikenal itu menulislah. Kalau kita mau mengenal dunia maka membacalah. Salah satunya dari sastra itu Kak Ilda. Oke, berarti menurutmu membaca itu mengenal dunia kan? Betul. Itu dia gitu. Kalau di sastra nih gitu, kan ada dunia tersendiri di dalam karya sastra tuh kan. Nah gini, kalau kita, mana yang lebih efektif? Kita mau ngajarin empati ke anak nih, misalnya dikasih uang 5.000 habis gitu kan, padahal kita mau ngajarin bersyukur gitu, kok ada uang segini gitu, atau berempati misalnya sama pengemis atau apa. Mana yang lebih efisien gitu? Kita cuma ngasih lihat anak nih, ayo kita lihat itu ada pengemis, ada segala macam gitu, cuma ngelihat satu kali, atau kita kasih dia bacaan, suruh dia baca setiap minggu cerita tentang pengemis gitu. Kalau saya percaya membaca terus-menerus misalnya tentang pengemis itu membuat dia bisa melatih rasa empatinya gitu. Oh gini ya rasanya jadi pengemis. Kan enggak mungkin dia 24 jam ngikutin pengemis itu kan untuk ngelihat bagaimana kehidupan seorang pengemis. Kan enggak ya mungkin aja tapi mau enggak gitu. Betul. Sedangkan dalam karya sastra, terutama karya sastra yang sudut pandang orang ketiga nih, dia bisa ngelihat sudut pandang mana kehidupan sehari-harinya. Dia nggak perlu mengamati pengemis 24 jam di kehidupan nyata hanya untuk melatih empatinya kepada pengemis. Dia bisa lihat itu di karya sastra. Dan saya percaya ini masih sangat efisien untuk melatih empati atau untuk merasakan gimana ya rasanya jadi orang kayak gitu tuh. Jadi orang lain gitu. Dia nggak perlu harus jadi begitu gitu. Misalnya kalau dikaitkan sama BNN, bagaimana bahayanya zat yang ada di narkotika itu, dia nggak perlu nyoba, dia tinggal baca karya sastra yang ada kaitannya dengan itu. Dia baca, dia lihat bagaimana si tokoh itu tersiksanya sakau dan segala macam. Dia nggak perlu nyoba, dia lihat di karya sastra itu. Apalagi kalau didampingi oleh orang dewasa yang paham. Nah jadi kan saya ikut komunitas akar pohon, yaitu komunitas sastra. Nah jadi di sana tuh kami punya program tilik teks dulu namanya. Jadi kami membaca mendalam. Anggaplah satu karya sastra yang ada membahas tentang bagaimana transaksi narkoba misalnya. Nah di sana itu kita bisa lihat kenapa dia melakukan transaksi, kenapa dia sampai terjebak di lingkungan itu dan segala macam. Kita teliti karya itu, kita melakukan pembacaan mendalam. Nah setelah itu kalau itu dilakukan terus menerus, kita jadi kritis karena terus nanya kan. Nah ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh pendidikan di Indonesia. Di sistem pendidikan Indonesia kita nyaris nggak pernah diajarin nanya. Padahal sebenarnya kalau kita mau kritis bertanya, nanya kan. Nah itu dia pertentangannya.
Seperti itu. Nah, saya mau menanggapi nih tadi soal yang kenapa sih kita harus belajar bahasa, belajar sastra itu jujur ya. Kak, saya kan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sering sekali ngapain ngambil bahasa, kan emang bahasa kita bahasa Indonesia gitu kan. Nah, menurut kakak yang dilakukan oleh orang itu merupakan cerminan dari pendidikan yang terbelakang atau memang kita harus memberikan pencerahan gitu kepada mereka? Itu cerminan dari sistem pendidikan yang kurang realistis menghadirkan kurikulum bahasa Indonesia. Kok bayangin ya. Saya tuh kebetulan baru tadi pagi ngobrol sama salah satu teman yang dia pengawas apa namanya? Pengawas teks gitu ya, teks untuk bahasa Indonesia gitu. Jadi ada beberapa hal yang dia nggak sesuai sama realitasnya. Misalnya, ingat nggak dulu waktu kita ujian nasional atau di LKS, ada penggalan cerita pendek, ada penggalan puisi Hairil Anwar nih yang paling dia dah ya selalu ada nih. Itu kita dikasih pilihan ganda. Apa makna dari cerita ini, gitu kan? Apa maksud pengarang segala macam gitu itu. Terus pilihan ganda lagi ABCD. Padahal anggaplah kita punya pikiran lain terhadap potongan teks tuh, dia nggak ada. Secara nggak langsung kita menyalahkan apa yang ada di pikiran kita. Padahal di kenyataannya sebuah karya sastra yang kualitasnya bagus itu mestinya bisa membangkitkan pertanyaan-pertanyaan kritis atau refleksi kritis terhadap pembacanya. Kita yang ada di ruangan ini punya latar belakang yang berbeda, referensi yang berbeda, itu baca satu karya bisa menghasilkan pendapat yang berbeda, dan itu oke-oke aja. Justru itu yang bagus gitu. Artinya kita pakai bekal pengetahuan kita nih, baca jadi refleksi, dan itu yang tidak ada di sekolah. Dan saya pikir ini efek jangka panjangnya adalah mengkerdilkan cara berpikir. Jadi seolah-olah karena bahasa Indonesia tuh dipakai setiap hari, dia nggak bisa menjadi satu bidang studi yang dikaji kemudian. Padahal linguistik bahasa Indonesia tuh luas sekali kan. Nah itu dia. Jadi sebenarnya salah nggak salah. Kesalahannya adalah dia nggak salah karena itu efek jangka panjang dari pendidikan kita. Salahnya adalah ketika yang bertanya orang dewasa, apakah dia kemudian punya kesadaran bahwa itu keliru. Itu sih. Kira-kira dari Kak Ilda bagaimana cara saya harus menanggapi, karena memang tidak hanya di lingkungan kuliah saya ya yang seperti itu, di rumah juga seperti itu. Jadi, kenapa harus ngambil bahasa Indonesia gitu? Jelasin sih. Dong siapa yang ngajar bahasa Indonesia besok di sekolah kan? Bercandaannya sih begitu, tapi secara seriusnya adalah bahasa itu kan dinamis ya, berkembang betul. Gitu. Maknanya berubah, bahkan ada satu kata yang dulu nggak pernah masuk kamus, sekarang masuk kamus. Nah itu kan dinamika bahasa yang kalau nggak ada yang mengkaji, nggak ada yang mencatat, gimana dia akan punah dong gitu. Nah fungsi teman-teman lulusan linguistik bahasa, itu bahasa Indonesia, itu di sana. Menurut saya itu salah satunya di sana. Terus tapi kalau pendidikan ya itu saja guru gitu. Betul. Itu. Nah, Kak Ilda kan kalau boleh tahu udah berapa tahun Kak jadi pengajar bahasa Inggris dan bahasa saya ngajar itu kalau bahasa Inggrisnya dari 2016, yang profesional ya dari 2016. Itu udah berapa tahun tuh? 8 ya, sekitar segitu dah pokoknya ya, berapapun itu. Lama. Iya, 8 tahun gitu. Kalau BIPA-nya saya baru pertama kali ngajar tuh setahun kemudian 2017. Oh iya, berarti enggak jauh ya. Nah, dari pengalaman Kak Ilda nih, bagaimana sih Kak Ilda menjadi pendidik, selama menjadi pendidik itu merubah pandangan Kak Ilda sebelum menjadi pendidik itu tentang pendidikan? Justru saya dapat banyak pengalaman mendidik atau pengalaman mengasah skill pedagogi itu justru di luar kampus gitu. Kampus itu bagi saya itu kayak metik sedikit gitu. Oh ini teorinya ini. Tapi kemudian cara masaknya gimana? Apakah ini beracun atau enggak? Beracun dalam artian sudah enggak relevan ya sebuah teori pendidikan itu saya dapat ketika PPL. Terus setelah itu mengajar di luar. Itu sih. Jadi pengalaman itu sangat mendukung gitu ya. Iya dong. Karena kan kita perlu kritis juga terhadap LPTK kita kan, lembaga pendidikan dan apa sih LPTK tuh lupa kepanjangannya. Pokoknya lembaga pendidikan yang menghasilkan para pendidik gitu. Itu tuh
apakah apa yang mereka ajarkan itu masih relevan gitu? Apakah memang mereka mau mempersiapkan mahasiswa itu menjadi seorang pendidik atau enggak kayak gitu? Itu kan mesti dikritisi juga gitu. Makanya banyak kan yang lulusan FKIP kemudian nggak jadi guru gitu. Betul. Itu nggak sepenuhnya 100% salah mereka juga gitu, karena kita nggak ada syarat khusus kan kemudian pas mau masuk FKIP itu gitu. Tapi saya ngelihat kalau pengalaman di luar gitu justru emang itu tujuannya kan gitu. Misalnya kita kuliah FKIP gitu terus jadi guru gitu, yang mesti kita dalam tanda kutip mesti kita lihat dan kita kaji terus menerus adalah apa yang kita temui di lapangan kan. Bagaimana murid sekarang itu kan sudah berubah ya setiap generasi gitu. Ketika dulu saya ngajar 2016 2017, dia akan beda ketika mengajar generasi yang sekarang, generasi alpha yang kecil-kecil tuh kan, yang ketika lahir mereka sudah terpapar gadget, cara berpikir mereka dan cara mereka memandang bahasa atau fenomena itu udah beda banget. Nah, itu apakah langsung diadaptasi oleh kurikulum? Belum tentu. Tapi kita sebagai pengajar harus ngeliat itu. Saya juga Kak Ilda itu sekarang ikut kampus mengajar program Merdeka. Gimana tuh? Aduh, pokoknya ya kayaknya berbeda sekali pada saat zaman-zaman saya mungkin atau pas zaman Kak Ilda itu. Dulu sepertinya kita penurut sekali ya pada guru. Sekarang kok anak-anak itu agak-agak gimana gitu ya. Itu kira-kira Kak Ilda tanggapannya apakah itu karena teknologi? Ya biasanya nih saya lagi ngajar bu. Waduh. Apa gitu. itu? Free Fire. Oh, FF. Game. Oke. FF, Bu. Ya gimana? Maaf, saya dulu anaknya enggak penurut soalnya. Tapi di satu sisi saya menyadari perbedaan sikap generasi ya gitu. Misalnya anak yang sekarang mereka lebih fasilitas yang mereka dapatkan itu cenderung lebih banyak dan murah gitu kan. Saya soal game. Kalau dulu kan nggak semua orang punya handphone. Jadi nggak semua orang ada game kayak gitu yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau zaman kita dulu kalau main game harus di lapangan gitu, atau kalau punya duit baru bisa sewa PS gitu kan. Ada perbedaan-perbedaan gaya hidup yang kemudian mempengaruhi bagaimana cara mereka ngelihat kan. Termasuk soal cepat bosan. Sadar nggak sih Gen Z akhir sama Alpha tuh anaknya cepat bosan? Karena tapi mereka mikirnya cepat. Misalnya mereka sangat saset-saset gitu caranya berpikir. Itu efek game. Kalau yang kita lihat ya kan game itu melatih kita untuk bergerak cepat. Otomatis otaknya sangat dia punya kesempatan untuk melatih otak berpikir lebih cepat. Kelebihan anak Gen Z dan Alpha tuh itu. Kalau mereka tuh punya keputusan tuh cepat. Sayangnya itu tidak dibarengi dengan kesabaran untuk mengasuh pengetahuan yang lebih logis kayak gitu. Jadinya akhirnya ya jalan aja duluan, mikirnya nanti. Kasihan kalau bagus syukur, kalau enggak gimana cepet gitu. Betul. Nah sekarang ini tadi kita sudah berbicara tentang teknologi Kak. Di pelajaran yang Kakak ajar itu ada bahasa Inggris dan juga BIPA itu bagaimana pengaruh teknologi Kak di sana? Jadi di akar pohon tuh kan saya diampu oleh salah satu guru ya. Jadi dia seorang sastrawan nasional, Kiki Sulistyo, dan saya menerapkan apa yang beliau ajarkan di kelas. Misalnya beliau tuh ada satu statement soal membaca. Jadi membaca ini bukan hanya membaca buku, tapi juga membaca situasi, membaca orang bahkan gitu, membaca individu murid kita sekik-sekik itu deh gimana jadinya anak ini belajarnya gimana. Itu saya berpaku pada 3 hal yang Mas Kiki sering sebutkan, yakni konten, konsep sama konteks. Konten tuh kayak apa aja gitu. Betul. Kita apa nih? Ada anak nih usianya 7 tahun gitu. 7 tahun dah disuruh belajar bahasa Inggris tuh. Ini anak nih kan. Terus konsepnya gimana? Oh dia belajar di tempat saya ngajar. Oh dia belajar di sekolah pas segala macam. Nah, konteksnya kita mesti lihat anak ini belajar karena memang dia pengen atau disuruh sama orang tuanya. Jadi melakukan pembacaan yang demikian itu tak biasain di kelas, termasuk bagaimana menyikapi teknologi gitu. Nah, kita perlu lihat nih kehadiran teknologi di kelas itu untuk apa? Misalnya kalau di kelas tinggi nih, misalnya saya ngajar persiapan TOEFL dan IELTS gitu, kebanyakan pakai screen, misalnya saya pakai proyektor segala macam, karena itu lebih membantu misalnya. Kalau dia konteksnya lebih bisa membantu kita gitu ya, saya akan pakai. Tapi kalau enggak atau cenderung mengganggu, misalnya kamu boleh pakai internet ini untuk browsing
bahan obrolan yang akan kita pakai untuk practice English misalnya, itu ya saya akan pakai internet. Tapi kalau memang distraksinya saya nggak bisa lawan, saya udah dia browsing nih, main deh FF cek cek cek, itu kan kita nggak bisa lawan ya, karena memang ada di satu device gitu. Maka saya ngeliat probabilitasnya kalau dia lebih banyak mudorotnya gitu, saya nggak akan pakai. Tapi kalau bisa kemudian kalau saya bisa akali, saya usahakan nggak pakai gitu. Karena di tempat saya ngajar sampai sekarang sebenarnya device itu nggak begitu banyak dipakai, kecuali kalau memang urgent gitu. Begitu. Nah, luar biasa sekali, ini perbincangan yang lumayan saya nikmati, Kak. Oh, terima kasih. Tapi kalau boleh tahu, Kak, dulu pas kuliah itu jurusan apa? Saya pendidikan bahasa Inggris. Kita satu jurusan, beda prodi. Nah, satu nama berarti seni dan bahasa dan seni ya? Iya, bahasa dan seni. Betul. Kalau boleh tahu, Kak, nih Kakak juga kan seorang penulis sastra. Nah, berarti di bahasa Inggris itu ada sastranya ya, Kak? Ada lah, setiap negara tuh, setiap bahasa tuh punya sastra. Mak, kalau di pendidikan bahasa Inggris, seingat saya waktu itu kami menganalisis teks gitu, ndak kemudian menganalisis apakah atau karya sastra macam apa yang kemudian bisa dipakai sebagai media ajar bahasa Inggris. Padahal kalau menurut saya pribadi, nah ini saya melakukan pembacaan belakangan gitu, ngapain ya saya kuliah pendidikan bahasa Inggris, yang saya pelajari membaca puisi, membaca karya prosa gitu, entah cerita pendek atau novel, saya ngapain ya, atau bahkan membaca naskah drama, itu buat apa gitu tuh, kan saya nggak mau jadi penerjemah. Tapi belakangan saya menyadari ketika saya belum mampu menganalisis teks ini, bagaimana saya bisa tahu apakah karya ini bisa saya jadikan media ajar atau enggak, kayak gitu. Jadi saya kemudian punya kesadaran bahwa oke, karya sastra ini penting loh gitu, karena saya bisa menggunakannya untuk mengajarkan satu teks, mengajarkan satu tensis gitu ke murid. Gitu. Nah, Kak, sebagai penulis sastra nih, bagaimana Kakak itu melihat sastra sebagai sarana untuk membangun pemahaman lintas budaya dan juga mengeksplorasi identitas? Berat sekali. Tapi saya punya benang merahnya di sana. Ya, ini terjemahan. Jadi ya, di kalangan sastrawan itu kita tuh lagi membahas wacana penerjemahan gitu. Kita kan sering banyak nih karya sastra dari luar Indonesia, misalnya kayak dari Amerika atau negara-negara di Eropa sana, itu gampang banget ya kita asup. Misalnya kita baca Harry Potter gitu, atau baca karya Dan Brown segala macam, kok gampang ya. Tapi pernah nggak kita nanya, apakah karya-karya penulis Indonesia itu juga beredar di Inggris, beredar di Jerman, beredar di Amerika? Nggak banyak. Artinya ada perbedaan kuantitas di sana. Dan ini saya pikir sebenarnya kalau dia setara gitu, misalnya terjemahan karya sastra Indonesia itu sama banyaknya dengan terjemahan Amerika yang datang ke Indonesia, itu bisa menjadi nilai tawar untuk pengenalan identitas atau penguatan identitas misalnya. Itu sih yang tak pikir gitu. Ini sebenarnya saya lumayan tertarik ya, Kak, dengan sastra ini. Tapi kita lanjut nih. Saya sekarang mau tanya-tanya soal manajemen seninya itu. Kalau boleh tahu, ceritain, Kak, sedikit manajemen seninya itu. Kan Kakak sebagai manajer kan ya. Itu manajemen seni seperti apa, Kak, yang Kakak kelola itu? Ya sesuai namanya, to manage. Jadi di komunitas Akar Pohon itu gitu tuh kita menyadari bahwa ada banyak karya nih gitu. Jadi Akar Pohon ini kan terbentuk resminya itu terbentuk 2013. Jadi komunitas sastra yang di sana programnya itu kita belajar nulis, terus kita nerbitin buku gitu, ngirim karya ke media massa. Tapi ada satu pertanyaan besar yang dulu belum terjawab. Ketika buku ini sudah ada, sudah terbit dan nggak masuk toko buku besar, ini gimana ya cara masarinya kayak gitu. Nah, akhirnya saya sebut lagi Mas Kiki Sulius itu tuh kemudian mengadaptasi cara kerja manajemen musik ke sastra. Artinya karya ini dia diatur tuh, dia mau kemana, dia harus kemana, bagaimana cara kita memperlakukan sebuah karya, itu manajemen. Kalau di sastra ya manajemen, kalau dia memperlakukan karya sastra ya manajemen sastra. Dan yang dilakukan oleh yang kemudian saya dan teman-teman di Akar Pohon lakukan adalah bagaimana mempersiapkan karya ini kayak gitu. Jadi setelah dia ada nih karya ini mau dibawa kemana ya, misalnya dia dirayain kayak waktu itu
kami pernah kerja sama Pena Kampus, itu kita ada tour ke FKIP Unram tuh untuk bikin bedah buku di sana. Jadi itu salah satu cara kita memperlakukan karya, di manage karya itu. Oh, dia akan dibicarakan di kampus ini, dia akan dibicarakan di kabupaten ini, dibawa tour tuh, segala macam. Jadi modelnya ya begitu, cara ngaturnya, sistemnya kayak gitu. Kak Hilda, saya penasaran nih, satu hal yang membuat Kak Hilda itu sangat tertarik dengan seni dan sastra. Kan di dunia ini banyak norma ya, misalnya, kamu nggak boleh gelantungan di tangga di depan itu, kenapa? Nggak sopan, jatuh apa segala macam. Ada banyak sekali norma di dunia yang barangkali sudah nggak relevan, tapi masih tetap dipakai. Tapi sedangkan manusia itu kan naturnya tidak bisa per se diatur rata kan. Terus di mana kita bisa menyalurkan hal-hal yang tidak bermoral dalam tanda kutip? Tentu saja untuk diri sendiri ya. Misalnya ada orang yang dia nggak peduli terhadap sesuatu gitu atau apa gitu. Tapi di norma sosial dia harus peduli gitu. Gimana? Nah, untuk menyalurkan itu tuh di mana? Ya di karya gitu. Jadi kembali saya mengutip Mas Kiki karena saya pernah dengar Mas Kiki ngomong begini dan saya sepakat tentang itu. Seni itu jadi kayak ruang kita untuk menyalurkan apa yang tidak berterima di ruang sosial gitu. Jadi kita tidak sepenuhnya menentang apa yang ada di sosial, norma itu secara objektif dia berlaku karena disepakati kan. Ya udah, itu cara kerja sosial. Kita nggak bisa secara individu nggak bisa menentang itu kan. Ya udah, terus kemudian kebutuhan kita gimana cara memfasilitasinya? Ya udah melalui seni. Nah, ini seninya sendiri nih. Karena saya ngerasa diterima gitu di seni itu. Oh, saya bisa melakukan apapun di karya seni meskipun nggak bebas yang dimaksud ya. Tentu saja ada logikanya. Seni itu mengandung logika, mengandung konsep yang harus dipertanggungjawabkan oleh seniman itu. Dan saya senang ngelakuin itu gitu. Itu yang membuat saya stay di sini dan kemudian tidak hanya menjadi seorang penulis atau orang yang senang dengan kesenian, karena saya ngerasa dia harus ada yang handle manajemen kesenian ini dan saya senang ngelakuin itu. Jadi ya udah, saya terjun di sana. Nah, kita kaitkan sekarang manajemen seni ini dengan pembelajaran. Ada nggak sih Kak pendekatan kreatif untuk merangsang inovasi dan dalam proses pembelajaran? Ada. Apa tuh? Jadi karena udah terbiasa ngelihat orang yang punya gagasan agak lain gitu tuh. Lain. Jadi ketika ketemu murid yang agak lain, saya udah nggak kaget. Oh, anak nih gini. Saya dulu pernah punya murid yang dia tuh barbar ya, bisa dibilang barbar. Dia kayak nggak bisa diem gangguin temennya. Ketika kita melakukan pembacaan kayak yang tadi saya sebutin itu, dia kenapa pokoknya melakukan pembacaan mendalam terhadap murid ini, kita jadi sebagai guru jadi tahu gitu. Oh, anak ini ternyata dia nggak senang karena ini misalnya. Oh, saya sebagai guru gimana ya supaya materi ini nyampe, maka saya melakukan treatment yang berbeda ke setiap murid. Syukurnya murid saya nggak banyak ya, jadi ada 6 atau 7 orang di kelas. Jadi saya bisa melakukan pembacaan masing-masing terhadap anak-anak ini. Oh, anak ini kebutuhannya ini nih, segala macamnya. Dan itu kemampuan memanage itu saya dapatkan atau saya latih ketika melakukan aktivitas manajerial seni kayak gitu. Tapi tentu saja ini nggak banyak bisa dilakukan di sekolah ya, karena sekolah muridnya banyak. Padahal Ki Hajar Dewantara bilang saya ketika membaca pemikiran Ki Hajar Dewantara harusnya murid itu nggak banyak gitu, supaya gurunya bisa memperhatikan per individu gitu. Ya, di sekolah saya juga itu dibagi 2 setiap kelasnya itu. Mungkin ada berapa per kelas? Ada 20, 21, 23 lah anak per kelasnya itu. Nah, sekarang nih Kak Hilda, kita kan di Indonesia, begitu banyak ketidakadilan ya di Indonesia ini Kak. Di dunia juga banyak. Oh iya, di dunia. Tapi ini kan kita di Indonesia gitu kan, pasti kita merasakan yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana sih pendidikan dapat menjadi alat untuk memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial? Sebenarnya ini agak utopis ya, maksudnya bagaimana kita berpaku hanya pada pendidikan gitu loh. Memang itu salah satu hal yang mendasar ya, pendidikan. Tapi kalau untuk menjadi satu-satunya yang memerangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan, kasihan pendidikan gitu. Namun kalau secara pribadi ya, misalnya ketika
bagaimana kita nggak bisa menghapus ketidaksetaraan itu karena betul. ada banyak kepentingan politik, ada banyak politik di sini bukan hanya politik partai ya, tapi di saya definisi politik adalah bagaimana seseorang melancarkan suatu motifnya untuk mencapai motif tersebut, melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya, itu politik. Nah, ada banyak kepentingan politik, ada banyak kepentingan ekonomi di dunia ini, mencukupnya kalau lebih kecil di Indonesia, kita nggak bisa bikin senang semua orang kan. Nah itu dia, jadi karena kita nggak bisa bikin senang semua orang, maka kita nggak bisa per se menghilangkan ketidakadilan, nggak bisa menghilangkan ketidaksetaraan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kalau kita, misalnya sebagai guru nih, kemudian bisa melatih satu atau beberapa individu menjadi masyarakat yang kritis, masyarakat yang bersikap empati dan berbudi luhur gitu. Ya at least mereka kalau debatnya bukan debat kusir. Mereka debat atau berdialektika tuh sehat gitu. Kita nggak bisa menghindari dua hal yang kita bahas ini, tapi paling nggak ketika ada ketidaksetaraan, ada ketidakadilan, caranya menemukan titik tengah itu sehat. Gitu. Jadi setiap orang berdebat bebas menyampaikan pendapatnya, tapi mereka bertanggung jawab terhadap pendapat itu. Gitu. Saya bilang, dia jelek bunga nih, tapi saya ngasih tahu alasan kenapa saya bilang bunga ini jelek. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab kan terhadap apa yang sudah dilontarkan. Nah, bentuk tanggung jawab ini tuh nggak semua bisa. Orang harus berlatih dulu dan mestinya berlatih ini di sekolah. Kayak gitu. Nah, saya tadi Kak, pengalaman saya nih, saya bercerita lagi ya. Tadi itu ada anak-anak murid saya merasa tidak diadili gitu. Tidak diberi keadilan. Ya, tidak diberikan keadilan. Itu tadi sebenarnya ya bentuk ketidakadilan ini tidak harus besar ya Kak, yang kecil-kecil juga tadi katanya tidak adil karena yang cewek pulang duluan gitu. Nah, di saat Kak Ilda itu mengajarkan di BIPA ya dan juga bahasa Inggris, ada enggak hal-hal seperti itu dan bagaimana Kak Ilda menanggulanginya? Nah, sebentar lu, kenapa yang cewek boleh pulang duluan tadi? Itu mungkin karena kan mereka itu lepas sepatu gitu Kak. Pokoknya masalah-masalah sepele anak SD lah Kak. Nah itu makanya mereka pulang duluan. Nah yang cowok ini bilang, nggak adil Bu Guru, nggak adil, kenapa cewek? Cowok harus ngapain? Terus saya bilang, cowok pergi cari rizki. Saya bilang kayak gitu. Nggak paham, maksudnya gimana? Ya, karena kan keadilan ini sendiri kan ada yang objektif, ada yang subjektif ya. Keadilan objektif itu misalnya kita semua percaya bahwa mau cewek ataupun cowok itu berhak mendapatkan berhak punya kesamaan di mata hukum. Maksudnya kita tuh setara tuh di mata hukum gitu kan. Kita punya hak yang sama untuk dapat pengadilan, kita punya hak yang sama untuk kemudian difasilitasi oleh istilahnya pengacara misalnya. Itu kan objektif ya. Atau misalnya saya percaya setiap orang itu punya hak untuk hidup misalnya. Kita nggak boleh bunuh orang sembarangan. Saya nggak suka sama kamu, cep gitu. Kan nggak bisa ya gitu. Nah itu yang objektif. Kalau yang subjektif adalah saya menganggap cewek sama cowok itu ya harus sama-sama bisa manjat. Itu subjektif saya gitu. Tapi tentu saja itu bisa nggak berlaku untuk orang lain misalnya. Dan itu sah-sah aja karena itu subjektif. Itu balik lagi bicara soal keadilan gitu. Nah kalau misalnya yang saya terapkan nih di kelas ya, sikap adil itu adalah saya pisahin dulu nih mana yang objektif, mana yang subjektif. Kayak gitu. Misalnya kalau yang objektif, semua anak berhak mendapatkan penjelasan yang bagus dari saya misalnya. Jadi makanya saya konfirmasi, kamu udah paham enggak atau gini-gini. Itu secara subjektif ya setiap anak berhak dia mau pakai baju kayak apa. Masalah nanti ada teman yang merasa terganggu karena dia pakai baju bling-bling, itu urusan lain. Tapi secara individu dia berhak menggunakan apapun yang dia mau selama dia bisa effort itu. Itu sih. Jadi saya membagi mana keadilan yang objektif, mana keadilan yang subjektif. Nah tadi juga saya mau menanggapi bagaimana Kak cara menanamkan nih kepada murid-murid Kakak tentang apa yang mereka ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan. Apa yang menjadi pandangan mereka harus mereka pertanggungjawabkan. Keep questioning. Tetap ditanya. Misalnya gini, misalnya dia menyampaikan suatu pendapat nih, yakin begitu? Oh masa? Lihat di mana? Apa segala macam gitu. Karena ketika kita udah terbiasa bertanya gitu tuh, maka satu, kita jadi hati-hati kalau ngomong kan, bener nggak ya gini nih. Karena bayangin deh, kalau guru tuh ada amal jariah, ada nggak sih dosa jariah? Bayangin kalau kita salah nyampein. Murid juga kayak gitu. Kalau dia salah nyampein dia akan terpantri kan terus. Nah terus
kalau udah kayak gitu kritisnya di mana? Maksudnya dia ngikutin aja gitu sifat-sifatnya. Dan kalau saya caranya ketika supaya dia punya kesadaran bahwa apa yang dia sampaikan itu harus dia pertanggungjawabkan, saya selalu tanya balik. Misalnya kalau di kelas speaking nih gitu, kita ada satu konten yang dibahas satu isu atau satu topik gitu. Saya akan tanya, jadi di sana bahasa Inggris itu hanya sebagai bahasa penyampai gitu. Tapi yang terpenting adalah kontennya di kelas itu gitu. Ya udah, saya akan tanya, kenapa kamu berpikir begitu? Kenapa kamu memilih cara pandang yang begitu dan segala macam. Jadi kalau memang dia nanti kan anak tuh jadi oh iya ya, di setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan gitu tuh dia akan membentuk cara pandang baru gitu. Oh, saya harus mempertanyakan kembali nih apa yang udah saya sampaikan. Dia bener nggak ya? Dia sudah valid nggak ya? Gitu, atau sebenarnya gimana gitu. Nah, tadi mengenai ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial nih, peran pendidikan kan tadi. Nah, sekarang menurut Kak Hilda, apa sih langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh? Berat sekali. Aduh, apa kira-kira nih untuk langkah-langkah kita? Saya bagi jadi 2 ya. Iya. Yang pertama, kalau ke pemerintah saya udah hopeless ya, karena secara realistis sudah menjalani pendidikan selama belasan tahun gitu, bahkan sekarang jadi pendidik. Saya akhirnya berkesimpulan nggak mau berharap banyak terhadap pemerintah, meskipun saya yakin mereka punya sistem yang sedang diupayakan gitu, tapi saya pribadi nggak mau berharap banyak. Itu untuk pemerintah. Nah, untuk yang satunya lagi bergerak secara individu, saya percaya ketika saya berkumpul dengan orang-orang yang frekuensinya sama, visi misinya sama tentang pendidikan, kita bisa bergerak secara kolektif kecil-kecil aja. Dan itu yang dilakukan di akar pohon kan. Kita tahu belajar sastra di sekolah itu porsinya sangat sedikit, bahkan dia nyelip di bahasa Indonesia, dan dia diajarkan sudah nyelip, total lagi kan. Kita ngerasa sastra itu penting gitu, maka ya udah Mas Kiki bersama teman-teman lainnya bikin kelas gitu. Dan itu udah sangat dari saya angkatan pertama 2011. Bayangin sekarang masih berlanjut, itu udah berapa lama, dan itu outputnya atau efeknya tuh udah besar banget. Artinya gerakan kecil secara kolektif yang konsisten itu jauh lebih efisien daripada kita mengharapkan pemerintah yang nggak tahu cabang-cabang dan kepentingannya itu banyak ya. Dan kalau ditanya sekali lagi apa yang perlu diupayakan, yaitu nggak apa-apa gerakannya kecil-kecil tapi konsisten gitu. Serah kalian mau buat apa. Misalnya teman-teman di BEM nih, kalian mau mengupayakan apa ya selama satu periode, nggak perlu bikin yang wah dan besar tapi nggak jalan. Kan lebih baik bikin yang kecil tapi dia bermanfaat nih untuk masyarakat. Misalnya, karena kalian pakai kementerian ya, jadi dia bermanfaat untuk teman-teman di FKIP itu. Bagaimana teman-teman bisa memperjuangkan hak mereka di sana, bagaimana teman-teman bisa menjadi wadah kritis bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya. Saya pikir itu lebih realistis ya untuk dijalankan kayak gitu. Nah, ini terakhir Kak Hilda. Bagaimana sih pandangan Kak Hilda tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini? Buruk. Kenapa buruk? Saya bilang buruk karena kayak enggak belajar ya gitu. Misalnya dari sekian banyak kurikulum yang ini udah jadi rahasia umum antar pendidik gitu, atau orang-orang yang mengamati pendidikan gitu, termasuk orang tua atau penulis misalnya, kurikulum itu diganti karena menterinya ganti kan. Seolah-olah kayak menteri selanjutnya nggak ikhlas gitu menjalankan kurikulum yang baru, padahal sebenarnya kan kurikulum itu baru akan dievaluasi setelah 10 tahun. Pejabat itu kan menjabat 5 tahun, otomatis dia kayak nggak sinkron gitu. Kita baru bisa ngelihat dampak positif dari kurikulum ini tuh baru 10 tahun. Kita ngelihat evaluasi nih, oh kalau dia bagus jalanin, kalau enggak evaluasi mana yang perlu diganti, mana yang tetap dijalankan gitu. Itu kan kita nggak sempat ngadain dengan waktu yang panjang gitu, sudah ganti-ganti. Dan itu tuh cuma heboh di atas. Coba lihat deh teman-teman kalau pergi ke sekolah, seberapa banyak guru-guru yang menerapkan cara ngajar kurikulum terbaru. Lelah. Kebanyakan guru-guru tuh capeknya sama hal-hal administratif, pergi seminar dan segala macam gitu. Sedangkan cara mereka mengajar di
di sekolah itu dia punya tantangannya sendiri. Misalnya kayak ada teman saya ngajar di Gunung Sari ya. Nah, waktu pandemi misalnya ketika beralih ke kurikulum merdeka, orang banyak yang pakai gadget misalnya ini nih. Anak-anak di SMP-nya itu mungkin 6 yang punya gadget, sisanya itu nggak punya, karena orang tuanya nggak bisa effort itu gitu. Terus yang dilakukan teman saya apa? Dia pergi print kan tugas itu, dia cari anak muridnya ke sekolah, ke setiap rumahnya, dan rumahnya itu ada di Bukit Malimbu, ada di Bukit Maninting sana sini, itu loh. Jadi pada akhirnya saya ngelihat pendidikan itu mestinya lebih dilihat secara kontekstual, lebih kecil lagi. Misalnya di Mataram ada loh anak SMA belum bisa baca di Mataram tuh, yang fasilitas internetnya kenceng, perpusnya ada gitu, kok bisa ya? Artinya kalau seandainya guru-guru dibebaskan atau agak jahat sih, maksudnya dipangkas nih yang lama, ganti sama yang kompeten yang baru nih, yang mampu melakukan pembacaan, dan kasih dia kesempatan kontekstualnya tuh hanya per kota atau per kabupaten dengan kebutuhannya masing-masing. Jalankan dia konsisten selama bertahun-tahun, dia bakal kelihatan hasilnya. Itu sih, jadi saya ngelihat pendidikan tuh diperkecil aja konteksnya gitu. Entah itu dari skup keluarga, dari skup masyarakat RT RW gitu, atau dari paling banter tuh dari kabupaten gitu. Di kabupaten tuh lihat kebutuhan masyarakatnya ini apa gitu. Nah, baru ajarin sesuai dengan kebutuhannya, dan dikritis lagi mata pelajarannya tuh gimana gitu. Orang sekarang matematika contohnya. Orang matematika, apa sih fungsi matematika di kelas gitu. Padahal sebenarnya matematika itu punya fungsi aplikatif yang banyak. Tapi yang kita diajarkan tuh hal yang sangat rinci yang sebenarnya mungkin anak-anak nggak perlu banyak belajar. Biologi juga gitu. Jadi semacam itu, ada banyak, makanya saya bilang buruk tuh gitu, mutlak buruk gitu. Ya. Di sekolah saya juga Kak masih tuh menggunakan dua kurikulum itu belum merata menggunakan kurikulum merdeka ini. Jadi mereka masih menggunakan 2013. Kenapa tuh? Nah, saya kurang tahu karena memang masih menggunakan itu. Nah, menurut Kak Ilda, dari banyaknya kurikulum yang sudah bergonta-ganti, belum waktunya, udah diganti kan? Nah, kurikulum mana yang paling pas untuk anak-anak Indonesia? Karena dia belum ada referensi evaluasinya ya, karena bisa jadi karena saya ngalamin nih dari 94 KBK, KTSP, 2013, terus sampai sini aja kurikulum merdeka saya nggak mengalami sebagai murid ya. Dari yang semua ini saya sangat suka KTSP. Kurikulum KTSP tuh kurikulum T-nya saya lupa. Pokoknya dia kontekstual. Jadi pas KTSP ini kalau nggak salah LKS atau buku ajar itu kita bikin sendiri nih di Lombok gitu. Kita nggak dari pusat lagi. Dan saya pikir itu bagus. Dia mendekati pendidikan yang kontekstual. Jadi apa aja kebutuhannya? Misalnya ini. Kita pernah lihat jerapah tuh hidup nggak sih di Lombok? Nggak ada. Di Afrika ada ya? Ada. Nah, bagaimana kita mencontohkan tinggi itu tuh pakai jerapah. Sedangkan anak-anak tuh nggak pernah lihat jerapah kan? Bagaimana dia mesti diganti aja jadi pohon kelapa. Yang tiap hari kalau ke pantai tuh lihat pohon kelapa. Itu kontekstual. Jadi meskipun nggak perse karena saya udah begitu lupa ya soal KTSP, tapi yang jelas kurikulum itu kan kendaraan ya. Kurikulum atau kendaraan yang pas untuk menjalankan pendidikan adalah kurikulum yang sesuai konteksnya gitu. Kebutuhan anak ini apa, yang diperlukan itu apa, tujuannya itu apa, kayak gitu. Misalnya anak-anak kita negara maritim nih di Lombok, kita berpotensi menjadi nelayan misalnya, atau berpotensi jadi petani. Yaudah kalau kebutuhannya itu ya mata pelajarannya disesuaikan dengan itu gitu. Kalau dibilang tidak sesuai sama Amerika, fuck off. Kenapa harus menyesuaikan dengan Amerika gitu? Sedangkan kita tuh punya kebutuhannya sendiri kan, kita tinggal di Lombok, nggak tinggal di Amerika kayak gitu. Itu. Nah itu ya, tadi banyak sekali yang sudah kita bahas, mulai dari Kak Hilda yang menjadi pendidik bahasa Inggris dan juga BIPA, kemudian kita beralih ke sastra, dan yang terakhir tadi ada manajemen seni itu. Nah seru sekali Kak Hilda berbincang-bincang dengan Kak Hilda, karena ini sudah penghujung acara. Oleh karena itu, tapi sebelum saya tutup nih Kak Hilda, saya mau dengar nih closing statement dari Kak Hilda untuk kita semua ya. Ini kan tadi topiknya pendidikan sebagai pondasi kemajuan ya, dan saya mengklasifikasikan kemajuan ini kemajuan kualitas individu gitu.
Dan harapannya sih ada banyak teman-teman yang mau bergerak secara kolektif, kontekstual gitu. Dan sorry to say, nggak begitu ngarep sama pemerintah gitu. Kalau dia mau bantu sesuai dengan keinginan kita atau tujuan kita, yang kita tentu saja kita sudah melakukan pembacaan sebelumnya, syukur. Tapi kalau nggak apa-apa gitu. Kita masih bisa gerak kok gitu. Masyarakat Indonesia punya kemampuan yang oke. Misalnya kita bisa beradaptasi dengan sangat bagus gitu. Tangan patah syukur masih hidup gitu. Misalnya selalu banyak syukurnya gitu. Dan saya pikir itu salah satu modal yang bagus untuk melakukan kerja-kerja kolektif, entah itu di bidang pendidikan, seni, atau apapun itu hal positif apapun gitu, yang kalau mau dijalankan ya pasti bisa gitu. Tapi secara realistis ngelakuinnya kecil-kecil dan konsisten aja gitu. Semoga ada banyak orang yang memang peka ya Kak dengan pendidikan yang ada sekarang ini. Nah itu dia teman-teman, bincang-bincang santai ya. Aduh agak berat sih tadi sebenarnya, bincang-bincang asik. Apa saya suka kok. Bincang-bincang asik dengan Kak Hilda. Semoga besok-besok ya Kak Hilda kita bisa berbincang, bertemu lagi seperti ini bersama teman-teman yang ada di rumah ataupun yang ada di studio ini. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Hilda. Ya, tadi saya telat ya datang ke sini karena saya ndak langsung ke sini. Saya ternyata tersesat ke BNN Kota. Sama. Oh iya, berarti itu yang diceritain sama security-nya itu Kak Hilda. Oh iya, Iya. ya, aduh, Ya. dikenal security. Ya, sekali lagi terima kasih juga Kak Hilda. Mohon maaf nih kalau ada salah kata, ini pertama kali first time. Mungkin besok-besok saya lebih profesional ya Kak. Aminin Kak. Amin gitu. Iya. Nanti kalau saya undang balik mau ya? Aduh, iya insya Allah ya, Iya. semoga. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton ya dari rumah, perbincangan-perbincangan yang tentunya berkualitas sih saya rasa ini. Thank you. Ya itu saja dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. Komen, share jangan lupa. Subscribe.